apa kabar pemirsa? Kami dari VOA di Washington DC kembali mempersembahkan She Magazine, sharing and empowering yang mengangkat isu-isu seputar perempuan, diaspora, pop culture, dan teknologi dari Amerika dan mancanegara. Bareng saya, Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar, pemirsa. Buat kamu yang masih ngerasain demam Oscars, karena kita ada piala Oscar di depan ini. Oh, selamat ya. Aduh, Parasite juga menang. Dan Vina, kamu baru datang dari Oscar, baru meliput. Pasti banyak cerita dong? Oh, pastinya dong. Ada cerita soal kostum, soal pemenang, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas ya. Tapi sekarang kita ke News Flash dulu. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan para pejabat pemerintah merayakan kemenangan sutradara Bong Joon-ho yang meraih 4 piala Oscar. Filmnya, Parasite, adalah film Korea Selatan pertama yang pernah memenangkan Oscars. Jumlah penonton yang menyaksikan penghargaan film The Academy Awards ke-92 di stasiun TV ABC tahun ini berkurang tajam. Perusahaan riset Nielsen mengatakan Oscars disaksikan 23,6 juta orang, turun dari hampir 30 juta orang tahun lalu. Natalie Portman melintasi karpet merah Oscars di Hollywood Boulevard dengan mengenakan cape atau jubah hitam bertuliskan nama-nama sutradara perempuan yang tak masuk nominasi, seperti Greta Gerwig dan Lulu Wang. Wah, karpet merah, red carpet fashion ini merupakan momen yang nggak pernah terpisahkan dari Oscars. Ibaratnya sudah tradisi kan Ian ya? Iya, benar-benar. Nah, pemirsa, let's talk about fun fact di balik red carpet. Ian kan sudah meliput Oscar selama beberapa kali. Itu ternyata area karpet merah adalah ruas jalan ya, aspal ternyata. Iya, kalau di TV memang kelihatannya mewah dan glamor gitu ya. Dan ternyata pemirsa, itu sebenarnya adalah ruas jalan yang biasanya dipadati mobil dan pejalan kaki. Sejak seminggu sebelum hari H, para pekerja menutup jalan sejauh sekitar setengah kilometer. Dan kemudian itu ada tenda-tendanya di depannya. Dan didekorasi dengan saat itu, tahun ini ya, dengan mutiara dan juga emas gitu. Wah, pokoknya menarik banget kan? Menarik dan bling-bling ya kan. Nah, area red carpetnya sendiri itu jaraknya sekitar 150 meter dan menghabiskan biaya sekitar 350 juta rupiah. Karpet merahnya aja loh pemirsa, belum dekorasi dan lain-lain. Tapi biaya yang dikeluarkan sepertinya sepadan mengingat revenue pada musim Oscars itu sekitar 130 juta dolar bagi kota Los Angeles. Wow. Jadi pemasukan ya? Iya dong pastinya. Alright pemirsa, we have more from the red carpet dan panggung Academy Awards. Nonton liputan saya dan Gadira Pratama yang berikut ini. Hollywood's biggest night is here. Inilah malam penghargaan The Academy Awards ke-92. Dan Anda ingin tahu siapa saja yang akhirnya membawa pulang piala Oscars? Langsung saja kita lihat liputan VOA dari karpet merah Dolby Theater, Los Angeles, California. Kawasan Hollywood Boulevard di Los Angeles, negara bagian California, menjadi sorotan ajang penghargaan bergengsi dunia perfilman Academy Awards ke-92 atau lebih dikenal sebagai Oscars pada akhir pekan 9 Februari. Gedung megah Dolby Theater berkapasitas lebih dari 3.000 orang ini telah dipakai selama 19 tahun terakhir untuk malam bertabur bintang Academy Awards. Sebelum masuk, para sinias melintasi karpet merah sepanjang 150 meter, disambut ratusan fans, media dari dalam dan luar negeri. Panggung Oscars juga memberikan tribute khusus kepada atlet basket Kobe Bryant yang tewas dalam kecelakaan helikopter di Los Angeles akhir Januari. Kobe juga merupakan atlet peraih Piala Oscar tahun 2018 untuk kategori film pendek berjudul Dear Basketball. Oscars tahun ini kembali dilanda kontroversi karena para nominasi didominasi para sineas kulit putih yang kembali memicu tagar Oscars So White. Aktris Inggris berdarah Nigeria Cynthia Erivo menjadi satu-satunya sineas non-kulit putih peraih nominasi Oscars tahun ini dari semua kategori akting. Piala aktris terbaik diraih oleh Renee Zellweger yang memerankan tokoh Judy Garland dalam film Judy. Ini merupakan Oscar kedua yang diraih Renee. Sebelumnya, ia merebut aktris pendukung terbaik tahun 2003. Sementara kesuksesan film Joker di seluruh dunia juga dirayakan dengan kemenangan aktor Joaquin Phoenix, pemeran karakter antagonis Arthur Fleck aka Joker yang meraih Oscar sebagai aktor terbaik. Ini merupakan nominasi Academy Awards keempatnya dan pertama kalinya memenangkan Piala Oscar. 9 film bersaing dalam kategori film terbaik Oscars tahun ini.
yang berasal dari rumah produksi besar Hollywood seperti film Joker, Once Upon a Time in Hollywood, dan karya industri film streaming seperti The Irishman dan Marriage Story. Atau bahkan film asing produksi Korea Selatan yang pertama kali masuk kategori Best Picture, film Parasite. Film karya sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho meraih gelar tertinggi Oscar sebagai film terbaik, menorehkan sejarah sebagai film berbahasa asing pertama yang merebut gelar film terbaik dalam ajang Academy Awards. Selalu penuh kejutan, itulah akhir dari malam penghargaan terbesar dalam bidang film The Academy Awards ke-92. Dari sini para pemenang penghargaan menuju ke Governor's Ball membawa piala mereka, kemudian diukir namanya dengan nama masing-masing. Dan demikian liputan Vina Mupladi dan Gandhira Pratama dari Los Angeles, California. Kita ketemu lagi dalam penghargaan Oscars tahun depan. There you go. Aduh, aku tuh ikut bangga banget loh pemirsa bisa ikut menyaksikan sejarah dalam bidang perfilman internasional dengan kemenangan Parasite ini. Karena banyak banget catatan yang diukir oleh Parasite. Salah satunya adalah menjadi film berbahasa non-bahasa Inggris pertama yang menang kategori film terbaik Oscar. Sejarah itu sebenarnya ya. Tapi juga nih Parasite juga memenangkan skenario asli terbaik dan juga film internasional terbaik dan juga sutradara terbaik. Dan total-totalnya juga Best Picture ternyata 4 piala Oscar pemirsa, dan mengalahkan film-film seperti Once Upon a Time Hollywood karya Quentin Tarantino dan juga The Irishman dari waduh itu kayak diajak Bun aja sampai terpesona dengan Martin Scorsese ya di atas panggung ya. Benar, betul sekali. Dan kemenangan dari Parasite ini ya menandai pencapaian baru dalam bidang perfilman di Amerika. Namun The Academy masih terus dikritik karena lamban meragamkan keanggotaannya. Find out why setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetap di She Magazine, sharing and empowering. Welcome back di She Magazine, sharing and empowering, dan kita masih sharing seputar penghargaan film Oscars. Nah, kemenangan Parasite di ajang Academy Awards yang ke-92 kemarin ini seolah menebus kekurangan dari The Academy yang lagi-lagi dapat kritikan kurang beragam. Tapi benar juga, memang tidak ada perempuan dalam kategori sutradara terbaik. Dan dalam kategori untuk acting 20 yang dinominasikan itu cuma ada 1 yang non kulit putih. Jadi sehingga ini memuncul lagi tema yang tagar Oscar So White ya. Betul sekali ya. Dan selain itu, Oscar tahun ini berlangsung di tengah berbagai pergeseran demografi penonton film produksi film. Dan juga menjadi tren dari konsumen ini. Seperti apa demografi dan perbedaannya, kita lihat liputan ini. 4 tahun lalu, The Academy of Motion Pictures and Arts and Sciences menargetkan akan melipat gandakan jumlah anggota perempuan dan minoritas pada 2020. Tapi selama 4 tahun berturut-turut, tak ada sutradara perempuan yang dinominasikan menjadi sutradara terbaik untuk Piala Oscar. Don't you tell me what I came to do. Cynthia Erivo adalah satu-satunya aktris bukan berkulit putih yang dinominasikan sebagai aktris terbaik. Aktris lain seperti Jennifer Lopez untuk Hustlers, Lupita Nyong'o untuk Us, dan Eddie Murphy dalam Dolomite Is My Name tidak masuk nominasi. The percentages are still like overwhelmingly white and male, right? I think it's like 64% male and 84% white. Selain produk seni, film Hollywood diproduksi untuk meraup keuntungan, sehingga analis mencatat produser sering enggan menggarap film menampilkan kaum minoritas dan perempuan. Tapi sukses box office film seperti Black Panther dan Get Out yang dibintangi aktor dan aktris berkulit hitam mengubah stereotip ini. Tahun ini, sukses film Parasite arahan sutradara Korea Selatan Bong Joon-ho juga diakui dengan 4 piala Oscar. Most people around the world actually think it is the best picture. Film-film yang masuk nominasi sering dibuat oleh orang dalam Hollywood yang berkantong tebal, sehingga bisa bayar iklan. Termasuk Martin Scorsese yang dinominasikan untuk film The Irishman dan Quentin Tarantino untuk Once Upon a Time in Hollywood. Satu lagi masalah yang dihadapi penyelenggara Oscars tahun ini adalah adanya pergeseran di antara kaum muda yang sekarang semakin banyak tak menyimak penyelenggaraan Oscars yang tahun ini akan diadakan pada 9 Februari. Selain itu, kaum muda yang sama juga semakin banyak yang beralih menyaksikan film serta serial lewat layanan streaming, bukan lagi di bioskop.
Perkembangan ini disadari produsen dan pemegang konten yang kini bertarung di pasar video streaming. People watch movies in a variety of ways now, and people who make movies watch movies in a variety of ways now. Not everybody goes to the theater. So Netflix is aware of that, Amazon Prime is aware of that, Hulu is aware of that, Disney is aware of that, everybody is aware of that. Semakin banyak film sukses diproduksi di luar Hollywood, sehingga memunculkan pertanyaan bagi para analis, akankah Hollywood tetap menjadi pusat perfilman dunia? Dan apakah Piala Oscar akan tetap menjadi acuan bila tak membuka diri terhadap berbagai perubahan ini? Dari Hollywood, California, Vina Muptadi, Gandhira Pratama, VOA. Pemirsa, sejak tahun 2016, Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang para anggotanya memilih pemenang Oscar telah melipat gandakan jumlah perempuan dan warga non-kulit putih dalam keanggotaannya ya, Vin ya. Dan ternyata juga memang mereka tuh tahun 2019 ini pemirsa ada 32% dari sekitar 8.000 anggotanya adalah perempuan dan hanya 16% yang non-kulit putih. Wah, Jomplang, ya? Iya, ada kemajuan tapi kemajuannya really slow. Dan memang menarik ya memperhatikan Oscars dari tahun ke tahun. Kalau tadi demografinya, sekarang kita akan lihat tempat penyelenggaraannya. Nah, pekan Oscars ini kan biasanya selalu diisi berbagai pesta ya di Los Angeles. Di Los Angeles. Dari zaman dulu loh, dari tahun 1920-an. Kita lihat yuk tradisi penyelenggaraan Oscars dari tahun ke tahun. Akhir 1920-an, para produser Hollywood sering datang ke sini, hotel mewah Millennium Biltmore, melakukan pertemuan bisnis. Menurut cerita, pada 1927, disinilah desainer studio pertama kali merancang patung Oscar. During the preliminary session of planning the Oscars, there were a couple of people in conversation talking about this event, and they started to scribble on a napkin and kind of draw a design about what is now the statue, the Oscar statue. Tidak ada yang tahu di mana serbet-serbet bersejarah kini berada. Anna Segura meyakini serbet-serbet itu sudah hilang 100 tahun lalu. Tapi Oscar bertahan. Pada 1929, acara Academy Awards pertama berlangsung di Hotel Roosevelt. Namun beberapa tahun kemudian, acaranya pindah ke tempat semula, Hotel Biltmore. Di ballroom ini, acara Oscars berlangsung 8 kali. Dekorasinya dulu sedikit berbeda. This ballroom originally was built to cater to the Oscars with a grand stage. And because of the reconstruction, the hotel went through a renovation. And so they had to downsize the ceiling. Resepsi mewah, gaun malam, dan jas tuxedo. Di sini para selebriti berpesta di era legenda Hollywood. Pengunjung masih dapat melihat sekilas masa itu dari foto-foto di dinding hotel. This picture, that's the one with Walt Disney and Shirley Temple. The beauty about this picture is the Oscar is the most iconic because of the Seven Dwarfs nomination, obviously, and he got his award. So you have 7 little Oscars and then the big Oscar trophy. Acara Academy Awards belum kembali ke hotel ini. Selama beberapa tahun belakangan selalu berlangsung di Dolby Theater Hollywood. Tapi untuk mengingat masa awal Oscar, setiap Februari berlangsung pesta bertema khusus sesuai foto-foto legendaris di dinding Hotel Biltmore. Dari Los Angeles, Vina Muptadi, Gandhira Pratama, VOA. Pemirsa, sudah 19 tahun belakangan ini, malam penghargaan Oscar selalu diadakan di Dolby Theater di Los Angeles, gedung megah ya. Betul sekali. Kita masih akan keliling Los Angeles, habis ini kita akan lihat kostum film-film Oscar. So stick around di She Magazine, sharing and empowering. Halo pemirsa, kami masih berdua menemani Anda dari VOA Washington dalam She Magazine, sharing dan empowering. Keberhasilan sebuah film tidak hanya dipengaruhi oleh jalan cerita dan acting,
Tapi ternyata Vin ya, juga kostumnya ya itu juga menjadi kunci. Dan juga kostum membantu para aktor bertransformasi menjadi tokoh-tokoh yang sangat berbeda di layar loh pemirsa. Gitu ya Vin? Gitu dong, bener sekali. And speaking of costume ya, di Museum Fashion of Institute Design and Merchandising di Los Angeles ini sedang dipamerkan kostum-kostum film pemenang dan juga peraih nominasi Oscar untuk kategori desain kostum terbaik. Wow. Nah, ada kostumnya Once Upon a Time in Hollywood yang dipakai Brad Pitt, ada juga kostum Joker yang dikenakan Joaquin Phoenix. Deket banget sama aku loh, aku bisa pegang. Dan yang masih juga ada kostum Little Women yang menang desain kostum terbaik. Kita lihat lagi yuk. Di Museum Fashion Institute of Design and Merchandising Los Angeles ini, kita bisa melihat dari dekat sebagian kostum dari film-film peraih nominasi Oscars tahun ini. Can you give us an overview about the exhibition this year? Yes, you are in our galleries at the FITA Museum, Fashion Institute of Design and Merchandising, and there are more than 100 costumes from the films. These are the actual costumes worn by the movie stars. These aren't recreations or anything like that. And we're standing in front of Rocket Man, designed by Julian Day, and all of its extravagance of Elton John. And the exhibition is open Tuesdays through Saturday, 10 a.m. to 5 p.m. until March 21st. And then they disappear and they go back to all of the various studio and sometimes even the movie stars that we borrow them from. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kostum Little Women yang memenangkan penghargaan desain kostum terbaik. You know, this is a really interesting film because there have been many Little Women movies. Almost each generation seems to do one, and yet this one really speaks of, you know, the times right now and young women right now. Because even though it's set in the middle of the 19th century, these are not historically accurate costumes. They are vague ideas of the time period in New England and the 1860s, but you know, it's not like watching a documentary. So it's really interesting to see how Jacqueline Duran has decided to work with the director to come up with a look for each one of these characters based on the perceptions of what they want to say to young ladies today. Kostum-kostum dari film Little Women ini dikenakan oleh Saoirse Ronan, Florence Pugh, dan Emma Watson. Kostum rancangan Jacqueline Duran ini baru saja memenangkan penghargaan desain kostum terbaik dalam ajang Oscar tahun ini. I didn't watch any of the previous iterations. And I hadn't seen the 1993 version, I think simply because I was the wrong age when it came out. It wasn't something that I went to see. So once I got the job, I decided that I wouldn't watch any of them, particularly the 93 one, I think it's 93, because I felt that I would be influenced by it and influenced in the interpretation. And I wanted to just take Greta's script and the book as the source for, you know, my inspiration. Tak sekadar pakaian, kostum-kostum ini menceritakan kisah mengenai bagaimana para desainer bekerja di balik layar sebuah film. A lot of the audience members may not understand when they sit in those darkened theaters to watch the film is that even though we're looking at Brad Pitt and Leonardo DiCaprio and we think they're wearing one outfit throughout the whole film, that actually multiples are created because of all the different stunts that need to take place. Men, you know, may have to wear exactly the same outfit for the continuity of the film. Film lain yang meraih nominasi desain kostum terbaik Oscars tahun ini adalah Joker dan perancangnya Mark Bridges. Joker, this is pretty iconic, right? What do you think? Oh, it is. You cannot tell that this is the Joker, right? I mean, it absolutely is. It's such a sinister character, and it's the character that everybody loves to hate. And how do you do that over and over and over? And Mark Bridges has come up with this really kind of sinister look. It's almost like the Red Devil, you know, and yet he's in this tailored suit. But it's interesting how the kind of orangey colored, yellowy vest translates over into where you really see him becoming kind of psychotic. Dalam film The Irishman, perancang Sandy Powell dan Christopher Peterson bermain dengan warna. You can see these costumes, there's a perfect color palette that has been used. Everything blends together. And of course, that's not like real life.
but we're not watching real life. We may be seeing a story about people who actually did once exist, but everything in the movies is manipulated, including the visuals for us. Mace Rubio lewat Jojo Rabbit juga masuk nominasi kategori ini. Tell us about this particular, design. I think this is so interesting because, this is a time period of a movie, the World War II, that was very dark. It was a sinister time. It was a very dangerous time. And yet we're watching a movie that it's really colorful. It's really bright. And the costumes are just a little odd. And it's, because we're watching this film and what's happening through the eyes of a child. Pemenang desain kostum terbaik tahun lalu adalah Ruth Carter yang merancang kostum-kostum dalam film Black Panther. Dari Los Angeles, Vina Multadi, Gandhira Pratama, VOA. Pameran kostum film-film Oscars ini berlangsung hingga bulan Maret, dan kalau kita ke sana nggak cuma pameran film-film Oscar dari kostum-kostum Oscar, tapi juga film-film misalnya dari tahun-tahun sebelumnya yang juga ikonik. Pokoknya menarik banget tuh dikunjungi. Betul. Iya, jadi waktu aku ke sana aku lihat ada kostumnya Captain Marvel, Rocketman, Black Panther juga ada, pemirsa. Seru kan? Bisa dicoba nggak? Ya enggak lah, namanya juga museum. Halo. Tapi tahu nggak sih, Ian, ada piala Oscar. That was my first time looking at piala Oscar beneran. Bukan yang ini kan replika ya. Replika buatan di sini. Oke, baik pemirsa, sekian She Magazine Sharing and Empowering. Jangan lupa kita mampir ya ke media sosial kita di VOA Indonesia. Saya Vina Multadi. Dan saya Ian Umar. Keep sharing dan keep empowering. Sampai jumpa.